Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irene Febriani adalah salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya. Video proses pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengusulan sertifikasi dosen tahun 2026 bidang pernyataan diri dosen sebagai bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pengajaran. Video pembelajaran ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kebutuhan Dasar Manusia dengan kode mata kuliah BD 51724 dengan bobot 2 SKS. Diajarkan pada mahasiswa di semester 1 Program Studi Diploma 3 Kebidanan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester dengan pendekatan Outcome Based Education. Deskripsi singkat mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia sebagai berikut. Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa pemahaman serta keterampilan tentang keterampilan dasar kebidanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meliputi konsep manusia, konsep sehat sakit, konsep diri, konsep stres dan adaptasi, prinsip pencegahan infeksi dalam praktik kebidanan, penggunaan instrumen dalam praktik kebidanan, pemeriksaan fisik, pemecahan masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar klien, meliputi kebutuhan oksigen, cairan dan nutrisi, eliminasi, body mekanik, serta pemeriksaan tanda-tanda vital. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut, capaian pembelajaran yang pertama, menjelaskan konsep kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori Maslow, Virginia Henderson, dan lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia pada berbagai tahap perkembangan dan kondisi kesehatan melalui proses pengkajian. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, menunjukkan sikap profesional, etis dan komunikatif, serta bertanggung jawab dalam pemberian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning dan problem-based learning, serta strategi pengajaran menggunakan blended learning secara tatap muka dan secara daring. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu buku dan juga artikel jurnal. Dengan teknik penilaian menggunakan penugasan, tugas kelompok, presentasi, dan uji tulis. Bobot penilaian untuk tugas pribadi sebesar 20%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 30%. Berikut adalah video proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Tapi sudah ada penataannya waktu semester 1 yaitu mata kuliah KDM atau disingkat jadi kebutuhan dasar manusia. Jika masih ingat nih, apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Tolong
intravaskuler dan interstisial. Pembagiannya seperti itu. Saya ulangi. Fluid kompartemen ada intrasel, ekstrasel dibagi jadi dua, plasma atau intravaskuler dan interstisial. Posisinya ada di mana di bagian tubuh kita itu? Posisinya bisa kita lihat di ilustrasi animasi berikut, ya. Nah, ini namanya sel nih, yang merah, yang kuning-kuning ini namanya sel, di mana tubuh kita terbentuk dari jutaan sel tersebut. Nah, ini sel. Oke. Nah, jadi ini intrasel itu ini yang merah juga sel darah namanya. Jadi air ada di dalam sini, ada di dalam yang merah, ada juga di dalam yang warna kuning. Itu udah satu aja intrasel. Nah, ekstrasel karena ada dua anaknya, dua jenisnya, ada plasma sama interstisial. Nah, plasma itu yang berada di dalam aliran darah intravaskuler. Intravaskuler itu aliran darah, intra itu di dalam aliran darah intravaskuler. Dari sini plasma, nih di sini. Sedangkan lawannya yang di luar aliran darah tapi tidak di dalam sel kita sebut dengan interstisial. Nah, mereka ini dipisahkan oleh beberapa dinding. Nah, kalau akan ya seorang membutuhkan cairan, yang pertama adalah dikatakan nadi itu harus terasa penuh. Ketika kita mengecek nadi di daerah nadi di pangkal lengan seperti ini, pangkal telapak tangan, ya. Sekarang silahkan kalian hitung berapa nadi kalian dalam 10 menit. Perlu jam atau perlu stopwatch di handphone? Silakan hitung. Sini ya. Kalau di sini juga baca. Kemudian sampaikan ke saya, Bu, punya saya segini. Itu dalam 10 menit coba. Kemudian siapa yang tahu nadi kita normalnya berdetak berapa dalam semenit? Siapa yang tahu? Kayaknya di anatomi fisiologi sudah pasti pernah dibahas itu. Boleh? Dari sini normalnya nadi kita berdetak berapa kali per menit? Normalnya, rentannya. Boleh? Rentannya sebut saja berapa? Rentan nadi kita per menit normal berapa? Disebut ya. Pintar sama cepat. Nah, benar deh, 60 sampai 100. Sekarang sudah dapat nggak? Semenit berapa? Dirimu berapa ya semenitnya? Belum, masuk udah 10 menit lewat. Di sini sudah deh berapa? 80 ya, sekitar itu kalau orang dewasa, remaja seperti kalian orang tua. Ya, kalau anak-anak lebih tinggi lagi, bisa 90. Semakin bertambahnya usia, semakin detaknya semakin kurang. Itu ada hubungannya dengan keelastisitasan pembuluh darah. Ya, itu. Kalau masih bicara 80 normal. Kalau sudah ada yang 60, 50, mending ke kantin deh sekarang. Izin Bu, saya mau ke kantin mau pingsan ini, mau udah nggak gaul lagi otaknya. Lanjut, cek kedua adalah dengan papillary review namanya, yaitu dengan mengecek ujung jari terserah di mana. Kalau dia warna putihnya lambat balik ke warna pink lebih 2 detik, itu bisa dipastikan orang itu dehidrasi. Tapi jika langsung seketika balik ke merah, tidak dehidrasi gitu. Langsung ya, nggak ada yang lebih dari 2 detik. Selanjutnya, udem itu bengkaknya beda kayak orang gemuk. Beda. Kalau orang gemuk isinya lemak, kalau orang udem isinya air. Dan biasanya terjadi di kaki pembengkakannya. Dan ketika kita pencet begini, dia nggak balik-balik, dia menunjukkan bekas seperti lubang
sini, misalnya di paha atau di punggung kaki seperti itu. Dan kenapa pada umumnya bengkaknya terjadi di kaki? Karena prinsip air. Air itu kalau orang kelebihan cairan, dia mengalir dari atas ke bawah. Jadi otomatis penumpukan selalu terjadi di bagian barat. Oke, nah satu ini 500 mili. 500 mili berapa liter? 0,5 liter. Kenapa sih harus saya bolak-balik ke liter? Nanti kita menghitung rumus-rumus itu juga ada satuannya dalam liter. Karena persediaan dalam mili, mau nggak mau kita ubah liter ke mili. Ya, makanya saya bolak-balik. Pokoknya liter mili, mililiter berapa begitu ya? Nah ini, bagian-bagiannya ini sediaan pemabot yang 500, dia ada gantungan di sini, bulat begini. Fungsinya adalah untuk digantung ke tiang infus. Kenapa sih? Kenapa sih rasionalnya? Kok ini harus digantung? Kenapa nggak ditaruh di keranjang aja? Ada yang bisa jawab tidak? Rasionalnya apa? Jawaban bukan jawaban ini ya, jawaban masuk akal saja kalau dengan saya itu. Ya, air bisa mengalir ke bawah. Pintar, sekarang ada diva, saya kata diva aja. Air itu deh mengalir ke badan manusia dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau ini kamu taruh di samping dia, jantungnya setara sama ini. Bukan ini yang mengalir ke badan, darahnya yang mengalir ke sini. Makanya jangan heran orang yang diinfus tiba-tiba pas ke WC darahnya naik karena dia megangnya sama di si mama, anaknya sakit nih, mamanya enak WC jauh begini sama mamanya ya, harusnya makanya tiang itu disetting pabrikannya pakai roda supaya roda bisa dibawa ke sana kemari, bukan dipegang sana sini itu ya. Itu fungsinya gantungan ini. Nah kemudian di ujung sini dia ada silikon, bahan silikon ini sudah saya cabut, dia ada pengamannya, sudah saya cabut kemarin, di mana bahan silikon ini fungsinya untuk menusuk salah satu bagian dari infus set namanya, supaya ada selang penghubung antara pembuluh darah manusia dengan sediaan ini. Nah, orang ini kita balik ke rumusnya tadi, orang ini perlu 2.500 dalam per hari ya, dalam 24 jam. Artinya biasanya dalam 24 jam, dokter habisnya dalam 24 jam habis begitu ya. Tolong hitung buat saya berapa tetes per menit untuk menghabiskan 2.500 cc ini. Berarti 2.500 dikali 20 dibagi 24 jam kan, dikali 60. Orang ini sedang diguyur karena 500 kebutuhan si pasien dari masalah tadi. Ini kita kasus awal-awal tadi ya. Dikali 20 faktor tetes ya. Ini sudah angka absolut. 60 juga faktor tetes. 2.500 adalah 2.500 apa tadi? Angka apa? Apa sih? Angka bukan cairannya. Via 24 apanya Via? 24 ini apanya? Apanya? Via apanya? Jamnya. Dokter minta 24 jam habis. 2.500 kali 20 per 24 kali 60 50.000 dibagi 140 34 tetes per menit. Itu berarti dari
multivitamin dan mineral kita ambil dari multivitamin kayak ada satu tablet yang mengandung vitamin A, B, C, D, E lengkap, begitu, ya. Kita lihat satu-satu. Karbohidrat. Ternyata satu biji nasi atau beberapa biji nasi, salah satunya nggak cuma nasi ya, ada kentang, ada gandum, ada juga jagung, contohnya tepung-tepungan, itu semua karbohidrat. Nah itu jika kita hitung ketika sudah diolah ya, harus diolah dulu, nggak yang tepung memang bubuk tepungnya, tidak, memang tepung diolah dulu sehingga bisa kita konsumsi. Nah itu 1 gram beratnya senilai dengan 4 kilokalori. Perbandingannya seperti itu, kalau kita rapatkan perbandingannya sama dengan 4 kilokalori. Saya next dulu. Protein juga sama. Telur kalian makan putihnya 1 gram sama dengan 4 kilokalori. Berbeda dengan satu hal yang sangat-sangat sering tentunya kita makan, yaitu lemak. 1 gram lemak sama dengan 2 kali lipatnya karbo dan protein, ya kan? 4 kali bos sudah 8. Ya kalau ini 9 berarti 2 kali lipatnya. Segram ditambahkan gorengan berminyak 9 kilokalori, apalagi 1 buah misalnya gorengan kayak bakwan kayak gitu yang beratnya bisa sampai 15 gram, kali aja dengan 9 sudah dapat. Ini angkanya dibulatkan 2 angka di belakang koma. Oke. Terus hitung kebutuhan energi. Usia saat ini 18 tahun. Langsung aja kerjakan yang di dalam kurungnya dulu. Kemudian dijumlah dan dikurang, hasilnya 1005,27. Diambil 2 angka di belakang koma. Kemudian hitung kebutuhan energi 1005,27 dikali 1,6 berdasarkan aktivitas mahasiswa aktivitas mahasiswa yang kita sepakati tadi 1,6, hasilnya 1608,37 kilokalori. Untuk pembagiannya karbohidrat 1608,37 dikali 70% sesuai kita sepakati tadi, hasilnya 1125 kalori. 281,25 itu dapatnya dari 1125 dibagi dengan 4 kilokalori, dan ini hasilnya 281,25 gram. Untuk lemak juga sama, 1608,37 dikali 15%, hasilnya 241 kalori. Kalau yang ini dibagi 9 kilokalori, hasilnya 27 gram. Dan yang protein 1608,37 dikali 15% sama dengan 241. Tapi yang ini dibagi 4 kilokalori, hasilnya sama dengan 60 gram. Kasih tepuk tangan dulu buat Aksen. Kasih Aksen. Kemudian saya skip fase perkenalan, kita langsung ke fase kerja. Nanti fase perkenalannya di lab. Seperti biasa pasang sarung tangan. Jangan lupa dekatkan alat-alat kita. Nanti praktek ya sama manekin kita, pantau. Ujiannya juga sama pantau. Seperti biasa kita langsung ambil saja selang kita. Setelah kita ambil selang ini, nanti kita lihat video ya. Jangan lupa juga untuk membersihkan. Kalau dia lewat hidung banyak kotoran, bersihkan kotorannya. Kalau dia lewat mulut banyak apa, bersihkan. Ya, kita yang membersihkannya pakai kain kasta, pakai kata ubat. Ya, seperti itu. Ini ketika kamu ambil dari udah pas 200 mili. Masukin lagi. Masukin lagi terus sampai habis. Karena prasat ini mudah, tindakan ini mudah, kadang keluarga pasien sendiri mampu untuk melakukannya. Nah, ingat deh, makanan itu baik di orang sehat maupun orang sakit, jika
berada di luar lama, dia akan basi kan? Ini sama, anggap ini tadi jus, ini masih warna merah muda. Jus masih menempel di selang. Bisa berlumut selangnya, bisa basi, infeksi bakteri. Makanya kita perlu namanya bilas. Kita bilas bekas makanan tadi dengan air bersih, air mineral, sekitar ya 20-30 lah. Sampai selang kembali berwarna putih. Cairan yang berwarna kuning atau busa maka benar. Lalu yang cara ketiga, dengan cara kita Memasukkan darah, memasukkan udara dan ditekan bagian lambung di sini. di sini dan ada suara yang gede, maka benar. Oke, terima kasih. Namamu, Dek? Nanda. Nanda. Baik. Sisanya di luar. Oh, tempel dasarnya. Dasar kita tempel di hidung sama di pipi. Oh, ya. Jadi di hidung nanti diselipkan kayak Y sama di pipi ini, ya. Begitu ya. Ditempel di hidung sama pipi. Sisanya gampang aja. Kita perlu dibawa bantal biasa. Sampai kayak ini. Lagi? Sudah? Sudah ya, Bu? Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, materi pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.